Baiklah, adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah dan juga yang ikut melaksanakan ibadah di gereja. Tentu kawan-kawan juga yang ada di sini merindukan teman-temannya supaya dapat kembali bertemu melaksanakan ibadah sekolah minggu yang mana kita laksanakan dahulunya sebelum datangnya yaitu virus corona. Baiklah, kami dari guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang ada di sini mengharapkan juga semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini tetap dalam keadaan sehat. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mengangkat satu pujian, jangan lupa ingatkan lagi sudah disiapkan Alkitabnya. Jangan ditinggalkan acaranya sebelum selesai, ya tetap di hadapan handphonenya ataupun di depan laptop ataupun di depan TV-nya. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Semangat ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama ucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang ada di tempat ini juga dan adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama ya mengucapkan hukum Tuhan yang ketujuh. Kita sama-sama ucapkan tita ketujuh. Jangan engkau berzina. Demikianlah hukum Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama ucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Lompat, lompat, lompat,
Adik-adik semua, mari bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adikku yang ada di rumah, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan untuk kita. Tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 24. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama ucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian kembali dengan judul Daki-daki. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari bangkit berdiri semua. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Saat Kau Berfirman.
Adik-adik yang berada di rumah, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, pada saat ini hati kami siap untuk akan dengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu yang di sini? Apa kabar kalian? Baik saja. Baik ya. Walaupun Covid tetap bersuka cita ya. Iya. Nah, adik-adik, kita akan buktikan ya rasa sukacita kita. Mari kita mau sambut akan firman Tuhan. Mari buka kitabmu. Kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarmu dan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat sungguh kita perlukan. Tahukah kamu apa itu hikmat itu? Kata firman Tuhan, orang yang berhikmat itu ialah orang yang selalu diajari, dituntun oleh firman Tuhan, sehingga jalannya berjalan di jalan yang benar. Nah, adik-adik, orang yang berhikmat akan senantiasa membuat hati Tuhan senang. Dan orang yang berhikmat membuat kehidupannya jadi anak yang luar biasa. Tahu nggak anak yang luar biasa itu bagaimana?
Anak yang luar biasa itu selalu memberikan hidup yang baik. Contohnya dia rajin menolong orang tua kan sayang? Kamu pernah nggak menolong orang tuamu? Abang, pernah kan? Iya pernah. Gabriel, kamu pernah nggak menolong orang tuamu? Mendengarkan nasihat orang tuamu? Mau mendengarkannya? Ya. Adik-adik, orang yang berhikmat itu kata firman Tuhan, dia suka akan nasihat. Ya. Nasihat itu merupakan sebuah ajaran atau didikan kepada anak-anak Tuhan. Contohnya kepada Bastian. Senang gak hatimu Bastian kalau kamu itu dinasihati oleh orang tuamu? Senang, iya. Kalau kita dinasihati orang tua, berarti orang tuamu itu menginginkan supaya hidupmu bang menjadi orang yang baik, ya kan? Karena tidak ada orang tua yang suka anaknya melakukan kejahatan. Ya kan adik-adik? Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Adakah orang tua yang suka akan kehidupan anak-anaknya untuk melakukan kejahatan? Ya, tentu jawaban kita tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup dalam kejahatan. Maka orang tua akan selalu menasehati anak-anaknya supaya anak-anaknya itu berjalan di jalan yang lurus. Artinya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia berjalan di jalan yang benar. Bastian dan juga kamu bang, semua teman-teman yang ada di sini, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, hidupnya akan susah. Ya, mengapa Inang katakan orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya hidupnya akan susah? Karena orang tua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Orang tua mula yang secara langsung menasihati kita. Jadi kalau kita itu melanggar akan nasihat orang tua, pasti akan mendapat celaka. Ya, hidupnya akan melarat. Hidupnya akan susah, ya. Hidupnya akan menderita. Hidupnya akan Iya, hidupnya akan menderita. Maka firman Allah pada saat ini kepada anak-anak sekolah minggu, sekalipun suasana Covid di rumah kita di rumah belajar di rumah, ibadah di rumah, bermain juga di rumah, ya kan? Nah, kamu sering gak dinasihati oleh orang tuamu? Bang, kakak, pakai masker loh kalau kita keluar. Dibilang gak seperti itu? Dinasihati gak? Iya, ya kan Bastian? Pakai masker, karena kalau kita pakai masker, kita akan jauh dari penyakit apa? Covid, ya, COVID-19. Jadi, kalau kita menuruti nasihat orang tua kita, maka hidup kita akan jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Adik-adik yang ada di rumah dan juga teman-teman yang ada di sini, Tuhan menginginkan anak-anak sekolah minggu itu cintailah didikan, yaitu nasihat. Orang yang mencintai nasihat, maka hidupnya akan berjalan di jalan yang terang. Contoh di jalan yang terang, yaitu menjauhi segala perbuatan jahat. Iya, menjauhi perbuatan jahat. Nah, apalagi contoh yang berjalan dalam terang? Kamu Gabriel apa? Apa nak? Yang berjalan di jalan yang benar itu melakukan segala yang baik. Contohnya apa? Menolong orang yang terjatuh. Iya,
menolong orang yang susah atau menolong orang kalau ada temannya terlihat jatuh, tergeraklah hati kita untuk menolong. Tahukah nggak kamu adik-adik, upah orang yang melakukan segala kebaikan, dia akan masuk mana? Iya, ya kan pastian. Apa upah orang yang baik? Apa diberikan Tuhan upahnya? Dia akan masuk neraka atau surga? Iya, ya teman-teman yang di rumah ya. Upah orang yang melakukan yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, dia akan dibuat di sisi Tuhan, yaitu akan masuk surga. Tapi orang yang tidak melakukan nasihat atau orang yang melakukan kejahatan, Tuhan akan menghukum dan mereka akan dimasukkan ke neraka. Disitulah upah orang yang berbuat jahat. Nah, hari ini Tuhan mau katakan kepada kita adik-adik ya, ambil sebuah komitmen ya. Jikalau hidupmu supaya berjalan di jalan yang terarah, cintailah nasihat orang tuamu. Karena nasihat orang tuamu itu adalah doa buat kamu. Dan yang kedua, firman Allah berkata pada saat ini, mari kamu berjalan di jalan yang terang. Sebab orang yang berjalan di jalan terang itu, kata Tuhan, hidupnya akan bercahaya bagaikan matahari bercahaya. Ya, sebab orang yang melakukan akan firman Tuhan, dia akan berjalan di jalan yang benar, maka dia akan bercahaya. Artinya hidup anak-anak itu menjadi berkat, benar akan menjadi hidupnya menjadi berkat. Mari adik-adikku yang ada di sini, jadilah engkau cinta akan nasihat orang tuamu ya, dan cinta akan nasihat akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang memberikan hidup sehingga kita itu orang yang berhikmat ya, menjadi orang yang cerdas ya deh ya. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita. Cintailah hidup di jalan yang benar, karena engkau akan disebut menjadi anak-anak terang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kau telah ajarkan kepada kami agar kami tetap berjalan di jalan Tuhan, yaitu di dalam kebenaran, menjauhkan segala kejahatan. Karena Tuhan telah berjanji kepada kami, orang yang melakukan segala kebaikan yang sesuai dengan perintah Tuhan, maka dia akan mendapat mahkota kehidupan, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Kami sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu, sungguh merindukan agar kami menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan bimbinglah hidup kami, terangi hati kami dan pikiran kami, agar kami senantiasa menjadi orang yang berhikmat. Ya Tuhan, berkatilah pendidikan kami di sekolah, sekalipun kami belajar dari rumah, kami percaya Tuhan akan menambahkan kesehatan, sukacita, kepintaran. Kami yakin dan percaya akan mendapat prestasi. Ya Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Yang sakit mari kau sembuhkan. Terima kasih, dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel. Maka sekarang kita akan mempersiapkan persembahan. Persembahannya dilipat bagus-bagus karena kita akan memberikan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku Bawa Persembahan.
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Jangan lupa untuk melakukan 3M. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Jangan lupa adik-adik